Liga Indonesia kehilangan peminat. Banyak yang menilai liga kita sudah tak menarik. Mari kita bahas, langsung aja, here we go. Kita sudah pernah membahas soal mengapa stadion di Liga Indonesia menjadi sepi. Namun ternyata terdapat banyak komentar yang mengatakan bukan hanya di stadion, bahkan menonton di TV pun sudah tak pernah. Nah, makin menarik untuk kita bahas apa sih yang menjadi alasan dan penyebab Liga Indonesia semakin hilang peminat. Liga Indonesia tepatnya pada era 2000-an sampai 2014 pernah menjadi salah satu liga dengan atmosfer yang seru dan menarik, baik dari persaingan klubnya maupun suasana dari suporternya. Dan bahkan liga kita pernah jadi yang terbaik di Asia Tenggara pada edisi Indonesia Super League. Profesionalisme klub yang masih tanggung. Untuk sepak bola yang lebih profesional memang untuk saat ini pengelolaan klub lebih baik dari sebelumnya. Dan memang karena sepak bola sudah menjadi industri, maka pemasukan klub harus bisa sehat secara finansial. Dan terbukti saat ini sudah dalam kategori itu, namun belum berhasil dan sempurna. Salah satunya masih banyak klub di berbagai divisi yang masih memiliki kendala soal pembayaran gaji kepada pemain. Ini jauh dari kata profesional, namun tidak semua klub, hanya tinggal beberapa. Namun untuk koridor ini, seharusnya PSSI selaku federasi bisa menindak tegas dan harus menghapus klub yang belum siap dari segala aspek. Ini adalah persoalan besar. Federasi harus tegas untuk menunjukkan kapasitasnya, karena jika ada tindakan yang tepat, tidak akan ada masalah seperti ini, karena takut akan hukuman dari federasi. Dan harusnya sih, klub yang belum siap dari segala aspek termasuk finansial harusnya sadar diri. Ups. Terlalu monoton. Apa yang menyebabkan Liga 1 Indonesia semakin monoton? Klub Liga 1 belum memiliki pola permainan yang pragmatis dengan tempo yang cepat, menjadikan penonton menjadi bosan ketika menyaksikannya. Intensitas yang dibangun dalam sebuah permainan masih belum bisa berjalan dengan baik. Memang ada segelintir klub yang sudah berhasil menerapkannya, namun untuk ukuran dan perbandingan Liga Internasional cukup jomplang. Mungkin ini menjadi salah satu alasan ketika klub Indonesia bermain di kompetisi internasional masih belum bisa mengimbangi tempo cepat dan dimainkan dalam pertandingan. Dan Sintayong pernah mengkritik persoalan ini. Kami pribadi pun kurang pintar tentang alasan mengapa liga kita terkesan monoton. Mungkin juga wajar kita memberikan penilaian yang objektif. Terdistrek liga di Eropa. Ya, saat ini masyarakat Indonesia sudah lebih banyak dan masif menikmati sepak bola di Eropa. Dulu juga banyak, tapi saat ini semakin banyak yang mengikuti perkembangan liga di Eropa. Dengan fasilitas atau rumput stadion bertaraf internasional, menjadi bumbu pandangan yang lebih segar untuk ditonton. Ditambah jelas permainan yang pragmatis dan lebih hidup menjadi bagian utama. Dan ketika mereka kembali menonton Liga 1 yang berbanding terbalik, rumput stadion yang masih kurang rapih, stadion yang belum terupgrade secara keseluruhan, menjadikan tontonan mata kurang enak dipandang. Sebenarnya tidak ada penurunan kualitas untuk aspek sepak bola Indonesia. Hanya saja liga kita yang jalan di tempat dan lambat perkembangannya. Meskipun kita bisa melihat beberapa klub sudah mulai memperbaiki dari segi fasilitas stadion. Dan untuk poin ini, semoga pemegang broadcast akan terus mengupgrade visual yang ditampilkan. Sebelumnya, kami bukan tidak suka terhadap Liga Indonesia. Justru inilah beberapa keresahan sebagai penikmat sepak bola tanah air. Bahkan kami selalu mengikuti pergerakan dan perkembangan yang ada hingga saat ini. Namun bosan juga jika tidak ada upgrade yang signifikan. Timnas yang kuat berawal dari liga yang baik. Kalimat ini tepat dan memang keharusan. Justru liga domestik yang harus lebih diperhatikan oleh federasi. Secara keseluruhan, kami juga pernah sedikit membahasnya. Mulai dari liga utama yaitu ketiga kasta yang ada di sepak bola kita adalah tiang dari sebuah pergerakan yang akan berdampak pada timnasnya itu sendiri. Liga usia muda yang seharusnya menjadi bagian penting dari salah satu modal. Akademi yang harus sudah masif di semua klub.
liga usia dini, dan liga usia remaja yang akan menjadi pemanasan dan menambah pengalaman menit bermain untuk para pemain muda. Jadi gak usah tuh pakai regulasi usia sekian wajib masuk line up. Hehe. Jika beberapa aspek itu sudah bisa terrealisasikan, kita bisa memulai proyek untuk kompetisi liga wanita yang ternyata kita sudah tertinggal jauh. Dan jika semua bisa dilakukan dan bahkan ditambah regulasi yang sesuai, sudah pasti akan berdampak baik untuk timnasnya itu sendiri. Tapi tak lengkap jika hanya membahas dari sisi startnya saja, perkembangannya pun akan kita bahas. Yaitu yang kami highlight salah satunya jadwal pertandingan yang sudah jelas dan pasti. Ini yang menjadikan semua klub lebih bisa teratur secara persiapan dan kita pun sebagai penonton lebih pasti untuk menyimpan jadwal pertandingan. Serta mulainya liga mengikuti kalender FIFA yang jika kita berkaca ke belakang, jadwal kompetisi seakan tak ada arah dan seakan ngasal. Untuk poin ini para klub bisa mengikuti perkembangan transfer pemain yang lebih sesuai dengan jadwalnya. Teknologi VAR. Meskipun terbilang terlambat dari liga-liga di Eropa bahkan liga tetangga, setidaknya inilah perkembangan untuk menyesuaikan dan lebih serius dalam hal teknis. Itu poin-poin yang dilakukan federasi. Nah, dari klubnya pun mereka berlomba untuk memperbaiki kekurangannya masing-masing. Salah satunya terdapat beberapa tim yang memperbaiki stadionnya masing-masing, mulai dari renovasi kecil maupun renovasi besar. Seperti Persib Bandung contohnya yang hanya merapihkan tata ruang stadion yang lebih enak dipandang. Atau Arema FC yang melakukan renovasi besar dan terlihat berbeda, membuat fasilitas dengan standar internasional. Ada juga di Liga 2 yaitu Persela Lamongan yang melakukan renovasi besar dengan memangkas tanpa track running. Ya, inilah yang mulai diperbaiki, yang datang langsung ke stadion lebih nyaman dengan fasilitasnya. Orang-orang yang menonton di rumah lebih puas dengan visualnya. Mungkin akan lebih menarik jika seluruh tim mulai melakukan hal yang sama. Masih banyak kekurangan memang, dan poin yang disebutkan di awal mungkin menjadi salah satu dari sekian alasan mengapa Liga Indonesia kehilangan peminat. Sebagai penikmat sepak bola lokal, rasanya ingin melihat perkembangan yang signifikan dan juga konsisten. Memang pasti banyak pro dan kontra. Kita tidak bisa memaksa selera orang lain. Dan jika Liga Indonesia terus ada perubahan, bukan tidak mungkin masyarakat akan kembali tertarik. Kami tetap setuju pada kalimat, timnas yang bagus berawal dari liga yang baik. Atau mungkin ada alasan lain dari kalian, Lobs. Kenapa sih Liga Indonesia tak semenarik seperti pada era 2000-an? Kita diskusi di kolom komentar. Semoga kedepannya federasi dan pihak yang terkait akan selalu memperhatikan liga yang kita punya untuk bisa kembali menjadi salah satu liga yang terbaik di Asia. Mungkin itu dia sedikit pembahasan dari Loba Bola. Jika ada kesalahan bisa kalian koreksi. Dan jika kalian suka bisa terus support channel baru ini supaya akan ada banyak pengembangan konten yang menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!